Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila akhir ayat. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memasuki malam kedua tarawih, dan tadi baru kita sadakan ibadah saum hari pertama. Yang pertama tentu rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan ini dengan kesehatan jasmaniah kita, dan tentu saja kesiapan ruhaniah kita dalam rangka menyambut tamu Allah yang agung ini. Sekaligus Allah memberi kita kesempatan pada tahun ini. Yang pertama tentu rasa syukur kita pada Allah. Syukur kita masih Allah hamparkan Ramadan ini kepada kita dengan segala kelebihan, barokah, pahala dan ampunan. Salawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan orang-orang yang beriltizam kepada agama ini. Jamaah sekalian berbahagia, Ramadan berarti dari kata ramad atau panas. Ada dua pendekatan di sana. Yang pertama, panas secara alamiah. Ramadan ini biasanya suhunya memang panas. Jadi kalau pada bulan-bulan Januari, Februari masih banyak hujan, insya Allah memasuki Maret seterusnya kita akan panas, Pak. Sesuai dengan mana Ramadan. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, panas bermakna Allah meleburkan dosa-dosa kita. Jemaah sekalian, ada 4 hal yang membakar kita di Ramadan ini. Yang pertama ialah Ramadan membakar sifat-sifat hubbud dunia kita, atau cinta dunia yang berlebihan. Kalau 11 bulan sebelumnya kita berpacu dengan kehidupan duniawi kita, apapun profesi kita, berpacu kita, maka Allah menghendaki satu bulan ini jeda kita. Jeda itu ialah bermuhasabah, mengukur-ukur kembali. Ada satu titik yang harus kita capai. Apa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kata Allah, akhirat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau saja Ramadan ini tidak menghentikan kita atau tidak mengurangi dari kecintaan berlebihan pada duniawi, itu satu indikasi bahwasanya kita gagal terbakar oleh Ramadan ini. Seluruh orientasi kita, Pak, orientasi kita, bahkan nilai makanan yang tidak seberapa, hanya sekadar seteguk air saja, sesungguhnya itu nilai duniawi luar biasa. Kita dengan sabar menunggu saat berbuka, walaupun halal yang kita makan dan minum, Allah mengajarkan kepada kita untuk menghentikan aktivitas makan minum sampai datangnya waktu berbuka.
Maka Ramadan yang pertama mengajarkan kepada kita ialah bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengendalikan Ramadan ini membakar kecintaan berlebihan kita pada duniawi. Harus berorientasi akhirat, itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan sesungguhnya membakar hawa nafsu kita. Jemaah sekalian, dalam kaidah fikih sederhana yang batalkan puasa itu, sejengkal saja urusannya. Sejengkal di atas perut, sejengkal di bawah perut, itu saja. Adapun menjaga pandangan yang haram, menjaga pendengaran dari yang haram, menjaga langkah dari yang haram, itu tidak membatalkan puasa. Dia cuma sekedar menggugurkan pahala puasa. Tapi secara fikih dia cuma sejengkal urusannya. Maka Ramadan ini yang kedua membakar hawa nafsu kita. Allah menganugerahkan kita dengan 3 hawa nafsu. Yang pertama, nafsul amarah, marah yang tidak terkendali, marah yang lepas kontrol. Kadang-kadang marah yang tidak perlu sebab berlebihan, marah saja. Maka Ramadan yang pertama ialah bagaimana kita mengatur frekuensi marah. Marah boleh, tapi pada hal-hal yang hak saja kita marah. Agama kita diganggu, keluarga kita diganggu, kehormatan kita diganggu, boleh kita marah. Tetapi di luar itu, maka sesungguhnya Ramadan mengajak kita mengendalikan hawa amarah. Wal kaziminal ghaiz, kata Allah di surat Al-Imran 134. Allah menghendaki orang yang berpuasa itu terkendali marahnya. Sesungguhnya jamaah sekalian, orang yang lapar dan haus akan lemah tubuhnya, akan lemah fisiknya, maka sekaligus semestinya marahnya pun lebih terkendali. Yang kedua, nafsul lawamah. Apa itu? Yang kadang-kadang nafsu ini atau marah ini terkendali dan kadang-kadang tidak terkendali. Kadang-kadang kita emosional, kadang-kadang kita tenang. Nah, ini sifat yang kebanyakan dimiliki oleh kita. Kadang-kadang kita marah dan nafsu, tapi kadang-kadang menahan diri. Dan itu umum pada kita semua, disebut dengan nafsul lawamah. Nah, yang ketiga, yang puncak, yang ini barangkali dimiliki oleh para nabi dan rasul dan orang-orang yang sudah serius beragama ini. Apa itu? Nafsul mutmainnah. Sampai Allah abadikan di surat Al-Fajr, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Jemaah sekalian, Allah memanggil kita dengan 3 panggilan. Panggilan pertama yang standar dan dasar, ya ayuhan nas, atau ya ayuhal insan, wahai manusia. Itu standar saja, keumuman saja. Meningkat sedikit, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seperti panggilan puasa ini, yang dipanggil oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Tetapi panggilan yang paling puncak, ya Abdullah, wahai hamba Allah, seperti diabadikan surat Al-Fajr ini, wahai hamba-hambaku, masuklah ke surgaku. Ibadi ini fa ini qarib, masuklah. Jemaah sekalian, kalau Allah sudah memanggil kita dengan panggilan hamba-hambaku, ya abdun, itu artinya kualitas kita sungguh tinggi, di atas kualitas manusia, di atas sekadar panggilan orang-orang beriman. Maka nafsul mutmainnah ini menjadi titik puncak kita, menjadi titik kulminasi kemanusiaan kita, dan itu terbangun manakala kita beribadah shaum dengan baik dan benar. Jemaah sekalian, orang hancur kehidupannya, orang rusak pribadinya, orang rusak rumah tangganya, orang rusak karir di kantornya, di antaranya ialah tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Kita dikejutkan baru-baru ini. Sejak 5 tahun ini kita ditipu oleh para produsen BBM kita. Bagaimana tiba-tiba menyeruak Pertalite
dioplos menjadi Pertamax. Yang rugi bukan cuma negara, kita konsumen juga rugi. Mesin mobil kita gampang rusak. Jamaah sekalian, setelah saya baca gaji para penduduk besar itu, ternyata ada yang gajinya sebulan 4,5 miliar, ada yang 1,5 miliar. Artinya apa? Pelaku kejahatan itu bukan orang bodoh. Pelaku kejahatan itu bukan orang miskin. Pertanyaannya apa? Kenapa mereka berbuat itu? Di antaranya ialah tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Banyak orang berwujud manusia, terhormat bahkan, berdasi bahkan, tetapi kalau perilakunya sudah seperti itu, maka tentu orang itu sudah lebih rendah daripada hewan. Akibat apa? Tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka kata para ulama, Ramadan harus berhasil karena membakar hawa nafsu. Yang ketiga, Ramadan membakar dosa-dosa kita. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan karena iman dan perhitungan, Allah ampuni dosa-dosa. Jemaah sekalian, tidak ada orang yang hadir malam ini di masjid ini tanpa dosa, tidak ada. Kalaupun hari ini kita bisa duduk bermuajahah, kita rapi, itu karena Allah menutup aib-aib kita. Allah membungkus dosa-dosa kita. Sekelam apapun masa lalu kita, sebanyak apapun dosa-dosa kita, maka Allah hadirkan Ramadan ini kepada kita untuk apa? Dalam rangka memperbanyak istighfar pada Allah. Maka pekerjaan yang paling utama sehabis sahur ialah cuma satu. Apa itu? Istighfar dan istighfar. Inilah saatnya kita melebur, minta ampun pada Allah sejak akil balik sampai hari ini. Sekelam apapun masa lalu kita, segelap apapun masa lalu kita, seberat apapun dosa kita, Ramadan ini tempatnya untuk kita menghambakan diri pada Allah, meminta ampun pada Allah seluruh dosa-dosa kita. Jamaah sekalian, maka rugi manusia yang Ramadan berakhir tapi belum Allah ampuni dosa-dosanya. Kenapa? Kita tidak sungguh-sungguh menjadikan Ramadan sebagai wasilah datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pembakaran yang keempat ialah Ramadan sesungguhnya membakar akhlak-akhlak buruk kita. Jamaah sekalian, kita sadar dan paham, Nabi kita diutus bu'istu liutamima makarimal akhlak, tidak lain tidak bukan menyempurnakan akhlak kita. Kita hanya mau menghamba pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sadar Dialah satu-satunya zat yang wajib kita sembah, yang wajib tempat kita mengadu, yang wajib kita serahkan seluruh masalah kita. Jemaah sekalian, maka orang yang gagal Ramadan ini ialah orang yang ketika Ramadan berakhir tapi tidak berubah akhlaknya. Orang yang gagal Ramadan ialah ketika Ramadan berakhir mentalnya. Coba satu hal saja, ketika kita menahan lapar di siang hari, jemaah sekalian, sesungguhnya kita masih punya kesempatan untuk makan enak ketika berbuka. Tetapi banyak orang-orang yang miskin, yang duafa, yang papa, yang tidak tahu dengan apa mereka berbuka. Maka salah satu sifat yang ingin Allah bangunkan kepada kita ialah agar kita mampu membangun empati, menyelami rasa keberpihakan pada kelemahan. Maka kalau orang setelah Ramadan tetap bakhil, tetap pelit, tidak peduli, gagal Ramadannya, gagal puasanya. Kenapa? Puasanya tidak mampu menjadikan dia peduli pada sesama. Maka Allah tutup di bulan Ramadan ini dengan zakat fitrah, itu paling minimal. Agar apa? Agar kita tumbuh rasa empati. Jamaah sekalian, maka kata yang Allah gunakan di ujung Al-Baqarah 183, kata-kata ialah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Artinya apa? Tidak semua orang yang berpuasa akan sampai pada satu titik takwa, tidak semua.
Mungkin laparnya sama, hausnya sama, menderitanya sama, tapi tidak sampai pada titik yang sama takwa. Kenapa? Dia gagal terbakar keempat hal ini. Dia menjadi tetap saja bakhil, pelit, tidak peduli, tidak sensitif pada penderitaan orang-orang miskin. Gagal puasanya. Maka jemaah sekalian, kalau kita ingin mengevaluasi puasa kita ingin melihat apakah puasa kita betul berhasil, nanti lihat Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah seterusnya, apakah nilai-nilai Ramadan terbawa terus. Tilawah kita menjadi rajin, tahajud kita menjadi rutin, sedekah kita menjadi biasa, silaturahim kita menjadi biasa, qiyamul lail kita menjadi biasa. Kalau itu terus istimroriyah berkelanjutan, artinya apa? Ramadan berhasil membentuk kita. Tetapi maaf sebaliknya, kalau pasca Syawal nanti kelakuan kita tidak berubah sama seperti Syaban dan sebelumnya, artinya apa? Mohon maaf, puasa kita cuma sekedar lapar dan haus saja. Jamaah, yang paling tahu itu ialah cuma dua, kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, ini bulan latihan sebulan ini, ya, bulan Syahrul Tarbiyah, pelatihan. Jangan sampai kita menjadi Abdur Ramadan. Apa itu Abdur Ramadan? Hamba Ramadan. Apa itu hamba Ramadan? Orang yang hanya taat, patuh, takwa hanya di bulan Ramadan saja. Jangan sampai. Tetapi 11 bulan berikutnya kelakuan kita tidak berubah, akhlak kita nggak berubah, mental kita nggak berubah. Artinya, lagi-lagi saya katakan, puasa itu telah gagal. Padahal Allah memberi satu kesempatan terakhir kepada kita. Apa itu? Ada satu malam yang luar biasa, Lailatul Qadar. Allah tidak membatasi, terbatas yang dapat. Bisa semua yang hadir dapat, bisa separuh yang hadir dapat, atau bisa satu orang dapat, atau tidak sama sekali. Artinya, saat-saat i'tikaf nanti, kesungguhan kita, keseriusan kita, ketaatan kita terwujud di 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Karena ternyata jemaah sekalian, banyak orang yang di 10 hari terakhir justru lantur, waktunya habis ngurus sekedar lebaran, sibuk belanja, sibuk nyari tiket, sibuk nyiapin THR, sibuk sampai lupa meningkatkan kualitas ibadah yang sesungguhnya Allah berikan kesempatan di 10 hari terakhir itu. Jamaah yang berbahagia, kalau tahapan-tahapan ini kita jalankan, kalau keempat hal membakar ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan sampai pada satu titik. Apa itu? La'allakum tattaqun. Maka Nabi katakan, nanti di akhir Ramadan, ketika kita sukses berpuasa Ramadan, kita akan seperti bayi yang baru lahir. Ada seorang ulama mengatakan begini, mas sekalian, kenapa sih sampai perumpamannya bayi baru lahir? Jemaah sekalian, siapapun kita yang hadir malam ini akan senang melihat seorang bayi, walaupun bukan darah daging kita. Senang, lucunya, gerakannya, celotehannya lucu. Kenapa kita senang? Satu penyebabnya kata ulama itu, karena bayi tidak punya dosa sama sekali. Kenapa seorang cinta kepada bayi? Kenapa? Bayi tidak punya dosa sama sekali. Bahkan maaf, orang tua yang sedang makan enak pun begitu bayinya buang air BAB di depan dia, nggak marah. Kenapa? Bayi belum punya dosa. Cinta kita tertumpah pada bayi itu. Coba kalau yang buang air aki-aki depan kita lagi makan, marah kita. Maka wajar kalau hadis Nabi mengatakan, orang yang berpuasa dengan baik, sempurna, maka dia seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini jemaah sekalian, tercapai target la'allakum tattaqun. Pembakaran itu berus kepada kita, dan kita sadar puasa kali ini harus menjadi puasa terbaik buat kita sepanjang hidup kita. Kenapa demikian? Satu masalahnya, tidak ada jaminan kita masih hidup Ramadan tahun depan. Maka inilah Ramadan paling puncak buat kita. Tilawah kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, silaturahmi kita, qiyamul lail kita harus kita maksimalkan. Karena tidak ada jaminan kita masih bertemu Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberi inspirasi buat kita semua. Jangan main-main dengan puasa ini.
seriuskan puasa ini, mumpung baru hari-hari awal kita. Ya. Mumpung masih awal. Mudah-mudahan manfaat buat kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.